أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدنا علما نافعا ووفقنا عملا مقبولا وحبنا رزقا واشعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدنا علما نافعا ووفقنا عملا مقبولا وحبنا رزقا واشعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا الله ربي الله hasbi hati ini penuh dengan dengki bertingkah laku sombong iman semakin kosong berbicara selalu berbohong di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan seakan hidup ini terus kekal abadi larut dalam manisnya duniawi Rabbi mohon ampunilah dosaku sering
melanggar akan laranganmu. Rabbi, menyesalku melupakanmu. Hidup ini jauh dari rahmatmu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertobat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa waghfiqni amalan salihan, amalan makbulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benarnya kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena insya Allah barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan Allah tambah nikmat itu. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak pernah bersyukur, barang siapa yang tidak pernah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa salam dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dimana insyaAllah mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat, dengan kita menjalankan apa Rasulullah kerjakan, mudah-mudahan kita ditempatkan di golongan-golongan umat Kanjeng Nabi yang nanti mendapatkan syafaat dari Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, untuk para subscriber lovers dimanapun panjenengan berada. Doa bidoa, mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu dalam lindungannya Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat niat panjenengan semuanya, mudah-mudahan Allah permudah, amin Allahumma amin. Jadi sahabat-sahabat rahmati Allah, sahabat-sahabat yang saya muliakan, jadi alhamdulillah, ini berkat doa panjenengan semua juga, ya, alhamdulillah ada rezeki sedikit demi sedikit. Utang yang selama ini yang saya punya utang sama si Rizky itu, alhamdulillah sudah saya lunaskan semua, sudah saya selesaikan semuanya. Jadi saya nggak mau keributan ini tuh menjadi panjang, sahabat. Intinya tanggung jawab saya, karena saya selaku yang punya utang, saya sudah membayar, saya sudah bertanggung jawab dengan atas apa yang saya lakukan lah intinya. Ya walaupun sebenarnya secara perjanjian itu saya nyicil. Kadang per bulan itu saya 5 juta, kadang 10 juta, kadang 6 juta, ya tergantung daripada apa yang saya miliki. Nah, kali ini tiba-tiba beliau datang kemari menjelang berdiri pada epokan ini. Alhamdulillah, beliau datang tiba-tiba menyampaikan bahwasanya saya harus melunaskan hutang itu dalam waktu secepatnya. Nah, di sini saya mulai bingung, pusing, karena tiba-tiba jadi keributan antara saya dan Rizky. Bahkan beliau itu sepertinya
kayak ada kerjasama sih menurut saya. Dan saya merasakan, tapi untuk alam bisawab kita nggak bisa tuduh poin juga merasakan dengan curiga. Boleh dong ya, kita curiga tuh boleh. Tapi ya intinya Allah alam bisawab. Sebenarnya Allah lah yang tahu nih. Saya nggak mau masalah ini kan jadi berpanjangan nih. Saya memiliki rasa curiga. Curiganya itu apakah di sini ada unsur kecemburuan karena saya sudah alhamdulillah berkembang dan memiliki padepokan, dan saya ngerasa ada niat buruk dari si Rizky tadi untuk menghancurkan padepokan Maung Siliwangi ini, yang mana saya sendirilah pendiri dari padepokan Maung Siliwangi. Tapi intinya di sini saya berusaha ingin damai. Lalu kemarin saya lihat adik saya itu diserang. Daripada nanti ini jadi dampaknya yang dipanjang, masalahnya jadi berlarut-larut nggak selesai juga. Ini saya legowo, rendah hati, merendahkan diri. Karena apa? Kalau kita merendah, ini kita sabarin, Allah sama sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Di sini saya minta damai lah. Jangan sampai masalah ribut ini menjadi larut lah berkepanjangan, nanti ada jadi masalah besar. Jadi itu aja sahabat-sahabat. Mungkin nanti ini kita sampai ke lokasi, mungkin perjalanan mungkin 2 jam lebih. Kalau memang nanti sampai di lokasi, insya Allah saya live lagi sahabat. Jadi ini kita matikan dulu live-nya, kita lanjut ke lokasi. Baik sahabat, di sini tadi saya sudah telepon si Rizky, tapi entah kenapa nggak tahu dia itu pengen ngajak saya tuh di tempat ini. Tapi sebenarnya ada maksud tujuan apa, Allah alam bisawab. Cuman yang saya takutkan malah satu. Yang saya takutkan itu adalah Rizky itu bawa si ibu siapa itu yang sombongin nauzubillah itu. Dan di sini kita juga harus hati-hati. Bukan berarti kita suudzon, kita lebih jaga diri. Jangan sampai ada hal yang nggak diinginkan. Yang penting niat kita baik, niat saya baik. Saya sudah menyelesaikan hutang saya sama beliau. Berarti intinya beliau menganggap masalah ini kan gara-gara hutang. Jadi ketika hutang itu saya selesaikan, berarti kan kita sudah nggak ada masalah. Jadi kita harus hati-hati ini ya. Sahabat-sahabat semuanya bantu doa. Mudah-mudahan perjalanan kali ini ketika saya bertemu sama si Rizky tidak ada kendala apapun. Yang mudah-mudahan aja nggak ada masalah intinya. Jadi panjenengan mendoakanlah intinya. Mana kita langsung aja. Ya mas. Tapi herannya itu kok minta aja di sini. Ya kan? Heran juga kan? Iya mas. Ada apa gitu? Gak biasa-biasanya. Karena kan ketika saya telepon tuh kan udah jelas itu. Kita adalah langsung di rumahnya atau gimana gitu. Di sini kayaknya nggak ada orang. Sini gini mas. Emang benar dia ada di sini mas? Iya benar, tapi nggak ada orang. Nggak ada orang ya? Iya mas. Assalamualaikum. Jadi untuk masalah hutang alhamdulillah sudah saya selesaikan gitu. Cuman saya pertanyakan kok kayaknya malah jenengan kok milih ketemuan itu kok di tengah hutan ya? Iya, yang mana gitu bang? Kayak di hutan lebih nyaman daripada jumpa di kota atau di mana gitu.
ketenangannya itu lebih ada. Udah gini aja mas Kiri, saya izin ya, saya duduk ya. Ya, silakan. Tidak sopan kan. Allah. Jadi maksud kedatangan saya walaupun hutang saya menjenengan sudah selesai, tapi awal mula permasalahan kita, ributan kita ini kan dikarenakan hutang yang kemarin. Ya alhamdulillah sudah saya kumpulkan, sudah masuk kan rekening. Jadi maksud saya di sini awal masalah kita kan dari karena hutang. Jadi kalau misalkan hutang ini kan sudah saya lunasin, berarti kan sudah selesai. Saya nggak mau keributan itu semakin berlanjut. Yang ada malahnya nantinya takutnya dengan adanya masalah ini itu menjadi nambah konflik. Ada oknum-oknum yang berusaha membuat ini jadi panas. Kita kembalilah seperti dulu. Jadi udah intinya damai. Lagi sampai kemarin jenengan saya lihat itu di live itu melakukan kekerasan sama adik saya. Ya seharusnya kayak kau sebagai abang bisa lebih bagus lagi untuk mendidik adiknya. Dari peribahasanya dia untuk berbicara tutur katanya itu udah menurut saya tidak sopan. Dia tidak bisa menghargai saya sebagai orang tua, walaupun dia nggak tua-tua kali gitu. Setidaknya bahasanya bisa diperbaiki, tidak perlu seperti itu. Iya saya paham. Ya saya mau lihat saya minta maaf. Ya cuman maksud saya di sini saya itu ngajak damai. Gak usahlah kita lanjutkan keributan ini. Sepertinya kira udah terlanjur basah. Kita ini udah terlanjur basah. Kalau Kan awal mula masalah kita itu kan cuma karena hutang. iya Terus sudah selesai deh dong. Ya apa kita lanjutin. Nanti ada kejadian ini lagi dimanfaatkan sama oknum-oknum. Jadi memperkeruh masalah. Apalagi kamu udah join tuh sama si pelakor itu ya. Iya mas. permasalahannya sekarang tuh bukan sekedar hutang aja deh. Ya. Sekarang ini permasalahannya itu tadi harga diri. Kalau kamu udah mau manjangan silahkan, nggak masalah. Ya tapi maksud saya begini, Master. Padepokan itu kan tempat orang untuk belajar ilmu agama. Saya nggak ingin tempat itu tuh menjadi tempat jadi ada keributan. Saya apalagi keributan ini dengan orang yang memang saya kenal. Maka saya bilang saya datang kemari, saya ingin menyatakan bahwa sudah damai, selesai jalan masalah, kan cuma perkara hutang. Kalau kamu mau damai, padepokanmu tutupkan aja. Kalau misalnya damai itu padepokan saya ditutup, saya tutup. Enggak sih, maksudnya kalau memangnya terganggu dengan permasalahan ini, padepokan kamu terganggu. Sebenarnya tujuan kamu ini apa sih sebenarnya? Tujuannya enggak ada. Ini pasti ada ini semua pasti ada tujuan jelek sama saya. Lebih sekarang saya ini menjaga harga diri saya. Utang sudah saya bayar nih, Udah. ya kan? Ya udah. Ya berarti ini kan ada tujuan jelek, udah nama di padepokan saya. Saya datang sudah saya sampaikan, saya mau damai. Dari awalnya aja kita kan bisa tahu sih cara kamu itu tadi. Kok kita bilang udah banyak, darah udah berceceran, nanggung kalau nggak dilanjut. Mana sahabat? Beliau saya aja damai nggak mau. Kalau tujuan saya tuh baik datang kemari. Saya nggak mau ada keributan, malu. Saya lebih malu lagi kalau ini cuma sekedar gitu aja, cuma selesai damai, berjabatan tangan selesai. Harga diri saya men hilang gitu aja. Ya kan sebenarnya kan saya sampaikan sama antum kan, bahwasannya memang saya itu tujuan saya datang kemari itu memang ingin damai. Nah, jadi inti gini, saya datang kemari cuma jenengan saya baik-baik. Apalagi saya ngelihat itu jenengan menyerang adik saya. Itu oke, it's okay. Saya nggak bermasalahkan itu. Oke. Tapi di sini saya dengan rendah hati saya menyampaikan sama antum untuk kita tidak melanjutkan keributan ini.
Karena saya paham, saya segen sama yang dibilang antum. Saya segen. Apalagi antum saya lihat sebagian penonton saya itu kenal sama antum. Kalau ribut kan malu, yang ada apa nama antum yang buruk. Saya nggak takut nama saya jelek kok. Kalau untuk sekedar nama aja, menurut saya masih gampang. Sekarang itu harga diri yang kita jaga sebagai manusia. Kalau udah nggak ada harga diri, tuh sampah aja lah. Kayak tahu contohnya. Malu lihat orang seperti ini. Bukannya saya nggak mau ribut. Saya merendah itu bukan berarti saya takut. Yang Saya tuh lebih menjaga nama kamu. Yang ada nanti makan dikira penonton saya kamu tuh jahat. nggak usah saling menjaga. Yang iyanya tuh kamu yang aja yang udah nggak punya darah kalau kita bilang. Nggak punya darah. Udah di ibaratnya kalau kita bilang mental tempe ya nggak mental tempe sih. Masih lumayan tempe daripada mental kerupuk. Kena ludah sedikit, tuh, embek. Kena ludah. Saya merendah bukan berarti saya takut. Karena ada tujuan saya untuk merendah. Mengalah belum tentu kalah. Mengalah itu mah untuk menang. Lah kamu juga. Apa untungnya juga kita nih ribut juga? Hah? Apa untungnya? Nggak ada. Apa yang kamu dapatkan? Membuktikan aja bahwasanya. Siapa yang paling hebat itu? Iya, benar sekali. Nggak ada manusia yang hebat. Cuma Allah yang hebat. Memang nggak ada yang hebat, tapi di antara kamu dan saya itu aja. Sekarang lu udah terlanjur basah nih, nggak usah. Gini mas, maaf, saya potong. Saya di sini nggak ada cerita hebat-hebatan. Saya nggak ada hebatnya kok. Saya orang biasa, manusia biasa, nggak ada hebatnya. Saya kan antum bilang sendiri kan, sekali diludahin kayak kerupuk hancur. Nah, ya kan? Saya datang kemari baik-baik. Saya ingin menyampaikan kita damai. Tapi kalau antum berusaha untuk tidak menerima baik atas apa yang saya sampaikan, saya ikut permainan antum. Ya ayo, kita mulai permainan kita dari mana? Mau kamu one by one sama saya pun saya nggak ada takutnya. Masalah mati hidupnya itu Tuhan yang atur, dan kita sebagai manusia hanya sebagai cuma menjalani ya, nggak ada takutnya. Iya. Gimana nih sahabat? Saya datang kemari sudah jelas-jelas mudah baik kan? Tapi ketika saya datang nggak diterima dengan baik. Saya nggak mau ribut di sini. Saya datang kemari nggak mau ribut sama antum. Aduh. Itu tadi kerupuk, no kan? Masih nggak ludah sedikit enak, lemas. Yang penting tujuan saya kemarin kan saya nggak ada ngajak ribut. Yang ada ribut. Saya datang kemari tuh saya nggak ngajak ribut. Kalau kamu mau ribut itu silakan ya, ayo kita tampung. Saya datang kemari baik-baik sahabat. Malu saya bener kalau ribut ini malu. Saya mau tahu, kamu soalnya buat padepokannya. Iya, saya udah buat padepokan. Berarti kan derajat kamu kan udah seperti guru lah. Enggak. Iyalah, gak usah merendah. Meninggi sedikit boleh lah, jangan tinggi kali. Ya intinya saya datang kemari kan saya berusaha untuk bagus. Saya berusaha untuk baik. Saya nggak mau ada keributan di sini. Bukan berarti saya takut. Tapi kalau misalnya memang kamu mau ajar ribut, saya terima. Ayo. Kamu bilang kamu bukannya takut. Bukan takut jadi apa? Sekarang ini aja. Kalau memang kita mau main, melakukan pertarungan, dari sekarang kita mulai. Biar kamu tahu siapa di antara kita yang punya mental tadi, mental apa? Mental kerupuk. Saya udah terlanjur basah masalahnya. Sakit sekalian, mati sekalian. Aduh, jauh mati. Cuman mengantarkan. Mengantarkan apa? Mengantarkan nyawa gitu. Iyalah, jadinya mengantarkan apa? Mengantarkan Hidup duit. manusia itu tangan Allah. Iya, saya tahu. Kita buktikan aja dulu. Nggak usah terlalu banyak bicara. Ya kan kita bisa tahu. Intinya kan saya datengin jenengan, niat saya tuh baik.
Karena manusia sakti itu bukan manusia yang memiliki kehebatan. Manusia yang dikatakan sakti ketika dia itu bisa sabar bersyukur. Masaan Innallaha masabirin. seorang guru padepokan ditantang kok lembek. Kayak mana? 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 Coba aja dulu. Tambah menjadi aja deh mas. Hah? Terus makin jadi aja ini saya kasih bagus. Saya ingat BBM malah makin jadi nih. Ya itu makanya mas. Iya. Halus. Tapi masuk di sini. Semakin saya baikin, Tambah menunjuk deh mas. Coba aja dulu. Udahlah mas Diki. kamu mundur kemana? Apa? Yang tadi mental kerupuk sekarang udah agak lumayan berani. Jadi mental tinggi. Ayo. Ya, coba. Cuman di sini maling sakti cuma kamu. Yang hebat cuma kamu, yang punya mental kuat cuma kamu. Iya. Bukan. Saya suka. Iya, saya paham. Mental saya itu mental kerupuk. Iya. Saya paham. Iya, Ya, paham Pak. lah. Harus dipahami itu semuanya. Supaya nggak terulang kembali. Masa ditantang diem aja? Kan nggak mungkin sih. Oh iya, ini antara kita berdua aja. Udah nggak ada yang lain. Udah nggak campur tangan yang lain. Halus sebenarnya sih. Tapi biarlah. Dia minta kan? Iya, lebih malu lagi kalau saya diam gitu aja. Nerima yang namanya maaf dari kamu dan terus yang udah. Maaf. Berarti intinya kamu nggak mau menerima damai saya? Iya. Tidak mau damai? Enggak. Melanjutkan? Udah terlanjur jatuh. Jadi saya pulang nih? Apa ya pulang? Jadi? Ayo kita mulai pertarungan kali ini. Saya Mau lihat. Saya paling nggak bisa nih kalau nyerang berdua. Ya ayo udah aja banyak cerita sekarang gitu aja. Saya paling nggak bisa Kalau nyerang cuman berdua. kamu aja 10 kayak kamu masih saya tampung, apalagi 100. Saya paling nggak bisa saya tuh kalau nyerang duluan tuh saya paling nggak bisa. Nggak bisa. Saya tuh nggak enakan ya. Jadi kiranya sombong ya. Iya mas. Datang viralkan ya. Iya mas. Datang viralkan. Hah? Viralkan. Pondok kami ya nggak seberapa. Kalau niatnya mau collab bilang. Siapa yang mau collab? Saya nggak penting. Terus kameramen ya? Iya mas. Bukan kayak gitu permainan saya. Pansos sama orang bukan permainan saya itu. Bukan pun nama kau tinggi kali ya. Jadi ini siapa yang namanya tinggi? Hah? Siapa yang tinggi? Yang namanya tinggi ada, atas namanya. Malah Kan di dia atas. apa cerita apa? Siapa temen apa? Ada saya pernah denger dia tuh dulu cerita Sunto, Wanto. Anto. Ada kan? Apeng. Ada, Apeng namanya. Apeng. Anto Penger. Lo jadi ngapain tuh saya Sampai kapan Mas. kita bicara gitu aja? Hati-hati mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah Akbar.
Ayo, kalau memang kamu mau, kita mainkan terus. Kalau bisa kita gemparkan dunia spiritual ini dengan pertarungan kita. Karena di antara kita pasti ada yang satu orang yang bakalan pindah di alam lain gitu loh. Saya lihat memang pertarungan kita kali ini nggak bisa dihentikan. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.